Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita dan menciptakan seluruh yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita tanpa ada yang kurang. Dengan bukti sudah puluhan tahun kita hidup. Tidakkah itu menandakan, tidakkah itu membuktikan bahwa seluruh kebutuhan kita untuk hidup telah dipenuhi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena kita telah puluhan tahun menikmati kehidupan itu. Bedakan antara kebutuhan hidup dengan keinginan di dalam hidup, karena itu dua hal yang apabila seorang manusia tidak bisa membedakannya, maka sering sekali keinginan dijadikan dan dianggap sebagai kebutuhan, dan itulah yang selalu membuat manusia tak pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya keinginan manusia tidak akan pernah berhenti kecuali kematian datang menjemputnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina, Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa imamil ghurril muhajjalin, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kita ingin di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau. Demi Allah, kita semua di akhirat kelak tak ada seorang manusia yang kita ingin dikumpulkan bersama beliau, di kelompok beliau, bersama orang-orang yang bersama beliau, di antara orang-orang yang beriman kepada beliau. Tak ada seorang pun, baik itu orang tua kita atau siapa saja, guru kita atau pemimpin dunia mana saja, tak ada seorang pun yang kita ingin bersama beliau di akhirat kecuali hanya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang taat kepada aku, maka dia akan bersamaku di kelompokku. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari itu Allah tak akan lagi hinakan Nabi dan orang-orang yang beriman kepadanya di permukaan bumi. Man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku bersamaku dan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang tidak mau taat kepadaku, menghindar dari kepatuhan dan ketaatan kepadaku, maka dialah orang yang sebenarnya tidak mau masuk surga.
Ma'asyarul muslimin, hadirin saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yang hikmahnya maha luar biasa, kemampuannya tiada tara, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk berhadapan dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dan perkasaannya telah menurunkan kepada kita Al-Quranul Karim untuk dijadikan petunjuk, untuk dijadikan penerang jalan kehidupan. Dan di dalam Al-Quranul Karim semua yang kita butuhkan untuk mencari ridho Allah, mencari rahmat dan kasih sayang Allah, mencari ampunan Allah dan meraih ridho dan surga Allah, melainkan semuanya telah diterangkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran dan dalam wahyu yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an. Tidak ada lagi satu amalan yang bisa mendekatkan kalian ke surga Allah, melainkan aku telah perintahkan kalian untuk melaksanakannya dan mengamalkannya. Dan tidak ada satu amalan pun yang mampu mendekatkan kalian ke neraka Allah, melainkan aku pernah melarang dan telah melarang kalian untuk melakukannya. Inilah kesempurnaan yang Allah katakan di dalam ayat yang tadi khatib bacakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara kasih sayang Allah yang tiada tara dan tiada terhingga, mendekatkan kepada hamba-hambanya yang beriman kitabullah agar dijadikan hujjah, agar dijadikan pedoman dan tuntunan. Maka beruntunglah mereka-mereka yang hidup di permukaan bumi, siapapun itu, dari hamba Allah, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkhusus di akhir zaman, dari anak cucu Nabi Adam alaihi salam yang patuh kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dan taat kepada perintah dan larangannya yang ia turunkan kepada utusan-utusannya yang ia utus ke permukaan bumi. Ma'asyarul muslimin, di antara ayat Allah yang sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim, di antara sekian banyak surat yang ada di dalam Al-Quran, Allah yang maha pengasih dan penyayang telah menghafalkan surat yang paling banyak dihafal seluruh hamba-hamba Allah yang beriman, yaitu surat Al-Ikhlas, yang di dalamnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yang semua kita hafal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran, maknanya telah mewakili sepertiga daripada Al-Quranul Karim. Surat Al-Ikhlas yang di dalamnya di ayat yang pertama yang akan menjadi tema khatib atau menjadi bahasan khatib pada Jumat yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan lisan ini untuk berbicara yang hak dan memudahkan kaum muslimin untuk mendengarkan yang hak dan menerima yang hak. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa sesungguhnya dia adalah Allah yang Esa. Ma'asyarul muslimin, tak ada seorang pun di antara muslim yang ikhlas dalam keislamannya, seorang mukmin yang ikhlas dalam keimanan, yang menolak kalimat qul huwallahu ahad. Semua mengucapkannya, semua menghafalnya, semua mengumandangkannya, semua membacanya di dalam salatnya, baik ketika menjadi imam atau ketika menjadi orang yang salat sendirian di salat-salat sunnatnya. Semua kita pasti membaca ayat tersebut yang di dalamnya ada qul huwallahu ahad. Izinkan khatib pada kesempatan yang berbahagia ini mengingatkan diri khatib dan kita semuanya dan kaum muslimin yang mendengarkan khutbah ini kapanpun dan dimanapun setelah ini melalui media yang dimudahkan Allah tabaraka wa ta'ala,
bahwa sesungguhnya di dalam agama Allah, di dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam syariat yang mulia ini, apa yang kita ucapkan tidak boleh kita langgar dengan amalan kita. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa sesungguhnya Dia adalah Allah yang ahad. Bukanlah ini maksudnya hanya sekedar mengucapkan, karena ucapan di dalam agama kita harus diiringi dengan keyakinan sebelumnya, dan setelah itu diiringi dengan amalan yang membuktikan bahwa ucapan tersebut adalah ucapan yang benar-benar keluar dari hati yang meyakini, dan kemudian hati yang meyakini benar-benar membuat lisan itu mengucapkannya, dan membuat seluruh amalan setelah itu mengikuti apa yang ada di dalam hati. Karena sesungguhnya hati itulah rajanya seluruh anggota tubuh, termasuk lisan, termasuk seluruh anggota tubuh yang lainnya selain lisan. Ketika hati di dalamnya telah terdapat Allahu ahad, Allah lah satu-satunya yang esa, tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika hati telah melakukan itu dan hati telah dipenuhi oleh Allah tabaraka wa ta'ala yang ahad, maka lisan pun akan mengucapkan dengan lantang qul huwallahu ahad, dan setelah itu seluruh anggota tubuh pun akan mengiringi apa yang dikatakan oleh lisan dan sebelumnya telah diyakini oleh hati, qul huwallahu ahad. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah bahwa aku telah beriman kepada Allah, setelah itu istiqamahlah. Bukanlah maksudnya hanya katakan saja dan istiqamah untuk mengucapkan amantu billah, akan tetapi sesungguhnya kalimat yang diinginkan ini adalah sesuatu yang datang dari hati, diucapkan oleh lisan, dan setelah itu anggota tubuh pun membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah, dan tidak boleh hanya ucapan lisan yang didustakan oleh amalan. Kalau kita faham ini, maka pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan khatib untuk memfokuskan bahasan kepada qul huwallahu ahad yang telah kita hafal bahkan sebelum kita baligh, dan tetap akan kita hafal sampai akhir hayat biiznillahi azza wa jal. Itu harapan kita, itu doa kita kepada Allah, menutup hayat kita dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada ketaatan dalam agama Allah, tidak ada ketaatan dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih daripada hati yang mengikrarkan qul huwallahu ahad, dan lisan yang memproklamirkan qul huwallahu ahad, dan amalan yang membuktikan bahwa dalam amalan kesehariannya, dalam kehidupannya sampai datangnya ajal, benar-benar dia menjadikan Allahu ahad, hanya Allah satu-satunya, hanya Allah yang esa. Dia tidak pernah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah dengan siapapun, karena hati itu tahu, lisan itu mengerti, amalan benar-benar mengikuti bahwa yang paling dibenci oleh Allah tabaraka wa ta'ala apabila kita melanggar apa yang kita ucapkan dengan lisan dalam qul huwallahu ahad. Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ayu dzambi a'zam, apakah dosa yang paling besar ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab dengan sesuatu yang bertabrakan dengan qul huwallahu ahad, yaitu antaj'ala lillahi niddan, engkau jadikan ada sesuatu yang setara dengan Allah, engkau jadikan ada sesuatu yang sebanding dengan Allah, sama kemampuannya dengan kemampuan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, wa huwa khalaqaka, padahal hanya Dia satu-satunya yang mampu dan telah menciptakan dirimu. Di dalam ayat-ayat, di dalam hadis-hadis yang sangat banyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan yang mengundang perhatian yang sangat penting bagi umat. Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu dosa-dosa besar yang paling besar, dosa-dosa besar yang paling besar, yang paling besar dari dosa-dosa besar, maukah kalian aku beritahu?
Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Rasulullah SAW mengatakan, yaitu berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan syirik itulah dia lawan yang bertabrakan 180 derajat dengan apa yang diinginkan Allah dalam firman Allah di surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Menjadikan Allah satu-satunya yang diibadati, itulah dia menjadikan Allahu ahad, dan menjadikan bagi Allah ada tandingan di dalam kehidupan kita. Permintaan kepada selain Allah, permintaan rezeki, permintaan perlindungan, permintaan hujan, permintaan karir, yang itu tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila diberikan kepada selain Allah, maka sesungguhnya dia telah menjadikan sesuatu itu setara dengan Allah. Hanya saja boleh meminta kepada makhluk apa yang bisa dilakukan oleh makhluk, dan hati tetap bergantung kepada Allah yang akan mengatur makhluk. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa di zaman sekarang terlalu banyak manusia yang mengatakan sesuatu, namun yang dia amalkan sesuatu yang berbeda. Lisannya mengucapkan suatu kata, amalnya membuktikan bahwa kata itu tidak ada, tidak nyata. Berbeda apa yang dinyatakan dengan apa yang dikerjakan. Berbeda pernyataan dengan pengamalan. Dan bukankah ini yang di dalam kehidupan kita dinamakan dusta? Sesuatu yang dinyatakan secara lisan namun didustakan oleh amalan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau ini dalam urusan dunia sudah dianggap kemunafikan kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Salah satu diantaranya adalah beda apa yang dia katakan dengan apa yang dia amalkan. Idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara tak terbukti dalam perbuatannya, perbuatannya bertabrakan dengan apa yang dia katakan, itulah dia dusta. Tentu kita tidak ingin dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini nilai akhirnya di hadapan Allah di yaumil mahsyar, ketika kita dikumpulkan oleh Allah dan bersama seluruh manusia yang pernah hidup. Tentu kita tidak ingin qul huwallahu ahad kita dianggap dusta oleh Allah. Tentu itu tidak diinginkan oleh siapapun manusia. Khatib tidak menginginkan itu untuk diri kita, khatib sendiri, dan semua kita. Jangan sampai Allah tabaraka wa ta'ala menilai qul huwallah yang kita ucapkan hanyalah dusta. Dengan cara apa? Dengan cara amalan kita ternyata tidak menjadikan Allahu ahad. Sesuatu yang sebenarnya hanya Allah yang mampu melakukannya, lalu kita minta kepada selain Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, satu-satunya yang bisa memberikan kesembuhan kepadaku hanyalah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ishfi anta syafi la shifaa illa shifauk. Ya Allah, sembuhkanlah, anta syafi, engkau satu-satunya yang bisa menyembuhkan, la shifaa illa shifauk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari engkau wahai Allah, wahai Rabb. Inilah dia dua manusia, imamul muwahhidin, imamnya ahli tauhid, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, nama ini kita ucapkan selalu di dalam salat kita, di penghujung salat kita ketika tasyahud. Imamnya orang-orang yang bertauhid,
Yang keduanya menerangkan kepada umatnya, menyampaikan kepada kita. Allah menyampaikan apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, dan sampai kepada kita hadis Nabi SAW bahwa satu-satunya yang mampu menyembuhkan penyakit hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karena itu, hati-hati ketika kita minta kesembuhan kepada selain Allah. Minta obat boleh, minta resep boleh, minta di operasi boleh, karena itulah ilmu yang dipelajari oleh para ahli kesehatan. Mereka mempelajari diagnosa penyakit, dan mereka mempelajari obat apa yang baiknya untuk diminum dan dikonsumsi untuk penyakit tertentu. Itulah pelajaran mereka. Maka mintalah resep obat, namun jangan minta kesembuhan, karena kesembuhan hanya datang dari Allah satu-satunya, yang telah dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat tegas tadi, la shifaa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari engkau wahai Allah, wahai Rabb. Allahumma rabban nasi ishfi, wahai Rabbnya manusia sembuhkan. Nabi Ibrahim dalam ayat yang tadi khatib bacakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit hanya dia satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Ma'asyarul muslimin, tidakkah sering lisan kita sekarang ini, walau hati kita yakin bahwa hanya Allah satu-satunya yang menyembuhkan, lisan kita ternyata masih minta kesembuhan kepada ahli kesehatan, tolong sembuhkan anak saya. Apabila hati sebenarnya tetap meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan, ini disebut oleh para ulama syirik lisan, tidak syirik hati, dan tidak dihitung dalam syirik besar, tapi dimasukkan ke dalam syirik kecil. Bayangkan kalau apabila kita benar-benar meyakini bahwa orang ini mampu menyembuhkan penyakit dari kita, maka itu dia telah menyekutukan Allah. Orang ini mampu menurunkan hujan, orang ini mampu untuk menahan hujan di langit, orang ini mampu untuk melapangkan rezeki saya, orang ini mampu untuk melapangkan karir saya, orang ini mampu untuk menjadikan istri saya memiliki keturunan, orang ini mampu untuk merubah hidup saya dari miskin menjadi kaya, dan semacamnya. Tidakkah permintaan-permintaan seperti ini di zaman kita sekarang ini, di tengah saudara-saudari kita yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan mungkin setiap hari membaca qul huwallahu ahad, masih terjadi permintaan kepada selain Allah dalam hal-hal yang memang itu tak mampu dilakukan kecuali oleh Allah satu-satunya. Siapa yang mampu menurunkan hujan? Siapa yang mampu melapangkan rezeki? Siapa yang mampu mendatangkan kerajaan dan kekuasaan? Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Hanya Allah yang bisa memberikan kekuasaan, jabatan dan pangkat kepada orang-orang yang ia inginkan, sebagaimana hanya dia satu-satunya yang melakukan sebaliknya. Masyarul muslimin. Namun permasalahan yang paling pelik adalah ketika bahasan-bahasan tauhid mulai dilupakan oleh umat Islam, ketika bahasan-bahasan mendalam tentang bagaimana mengamalkan qul huwallahu ahad dalam amalan sudah mulai dijauhi oleh umat Islam, datanglah hal-hal yang tidak diinginkan, yang di dalam agama kita Allah menilainya, Rasulullah menilainya sebagai kesyirikan. Apa yang akan terjadi? Tauhidnya hancur, qul huwallahu ahadnya hancur, la ilaha illallahnya hancur. Tentu kita tidak inginkan ini untuk kita dan orang-orang yang kita cintai. Mari kita sempurnakan, mari kita pertahankan la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, yang telah kita ikrarkan dengan lisan, kita yakini dengan hati, dengan cara mengamalkan sesuatu benar-benar sesuai dengan la ilaha illallah itu, dan tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, dan bertahan sampai akhirnya kematian datang menjemput. Tsuma'lamu ayyuhal muslimun anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih, faqala jalla min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, qala sallallahu 'alaihi wa sallam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma arzuqna at-tauhid, Allahumma arzuqna at-tauhid wa jannibna asy-syirk ya rabbal alamin. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana wulata umurina, Allahumma aslih lana wulata umurina, Allahumma aslih lana wulata umurina, Allahumma aslih lana amnana wa istiqrarana ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana amnana wa istiqrarana ya rabbal alamin fi hadhihi al-baldati khassah wa fi hadha al-alam 'ammah في بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Safari dakwah di Kota Madiun, Ponorogo, dan Tulungagung tanggal 12 hingga 14 September 2025 bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah. Siapa di antara kita yang tidak beriman bahwa dunia ini akan kita tinggalkan dan kita akan masuk ke sebuah kampung yang bernama akhirat, kehidupan kedua pasca kematian? Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di permukaan bumi ini, semuanya tanpa terkecuali. الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sesungguhnya kematian yang kalian ingin lari daripadanya, dia pasti akan menemui dan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang tahu seluruh yang tersembunyi dan yang tampak. Untuk apa? Untuk kalian dihisab seluruh yang kalian kerjakan.